Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Zuriatri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nada. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Oke, salam sehat selalu Bu, semoga kesehatan Ibu selalu terjaga. Perkenalkan, saya Nada Izatul Jannah, mahasiswa pendidikan guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Padang, akan melakukan wawancara atau berbincang-bincang terkait kesiapan guru SD dalam menghadapi kurikulum merdeka. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu dan mohon berkenan untuk memberikan informasi karena Ibu adalah narasumber yang tepat sebagai salah satu guru sekolah dasar. Waktu untuk wawancara mungkin sekitar 30 menit. Apakah Ibu bersedia? Boleh. Oke, apakah Ibu berkenan untuk saya rekam selama proses wawancara? Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama, sudah berapa lama Ibu menjadi guru? Ibu menjadi guru sudah 16 tahun. Kurang lebih 16 tahun ya. Oke, baik Bu. Nah, mulai kapan Ibu mengajar di sekolah sekarang ini? Untuk di sekolah sekarang ini karena ini adalah sekolah yang kedua, Ibu mulai tahun 2016 di bulan Februari. Oke, baik. Nah, sejak kapan Ibu mengajarkan pelajaran di kelas sekarang ini? Mengajarkan pelajaran Ya, di kelas yang sekarang. ini sejak 2009 ya, sejak 2009. Oke, baik Bu. Nah, apa jenjang pendidikan terakhir Ibu? S1 PGSD. Oh, S1 ya Bu ya. Oke, apa program studi pendidikan Ibu pada saat jenjang itu? Pendidikan guru sekolah dasar tentunya. Oke, baik Bu. Nah, di mana Ibu menuntut ilmu sewaktu jenjang pendidikan tersebut Bu? Sama seperti Nada, Ibu menuntut ilmu di Universitas Negeri Padang. Oke, baik. Kira-kira kapan Ibu lulus ya Bu? Ibu lulus tahun 2009, Maret 2009. Oke, baik. Nah, apakah Ibu telah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar ketika menyampaikan pelajaran di kelas saat ini? Untuk saat ini kami sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Oke, baik. Nah, sudah berapa lama sekolah Ibu sendiri menerapkan kurikulum Merdeka Belajar, Bu? Untuk jenjang sekolah dasar, kami ini adalah tahun kedua kami melaksanakan kurikulum Merdeka. Oke. Berarti sudah selama 2 tahun ya, 2 tahun. Oke, apa manfaat yang dirasakan setelah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar itu sendiri bagi Ibu sebagai seorang guru dan tentunya bagi siswa? Kalau untuk manfaat kurikulum Merdeka itu sangat bermanfaat, terutama untuk guru, di mana ketika memberikan materi pelajaran kita lebih fokus kepada materi tersebut. Nah, sementara untuk siswa lebih memahami materi. Kenapa? Karena pelajaran itu diberikan rentang waktu yang lama. Nah, jadi kemudian ketika itu pun dari segi metode belajar siswa lebih tertarik. Kenapa? Karena belajar pada kurikulum Merdeka tidak hanya sekedar di dalam ruangan saja. Nah, anak-anak bisa dibawa ke luar kelas untuk kurikulum Merdeka. Nah, itu menyenangkan bagi mereka. Oke, baik. Nah, menurut Ibu, apa kelebihan dan kekurangan yang dirasakan setelah menerapkan kurikulum Merdeka dalam proses pembelajaran? Untuk kelebihan kurikulum Merdeka, materi anak itu lebih terarah. Kemudian untuk karakter itu lebih dititik beratkan, anak itu memiliki skill. Nah, jadi untuk kurikulum mereka seperti itu, anak-anak lebih mengutamakan karakternya. Kemudian untuk kelemahannya, dengan materi yang sudah diberikan secara esensial, sehingga nanti jam pelajaran itu akan lebih banyak kosong seperti itu. Oke, baik. Nah, apa sih yang Ibu ketahui tentang kurikulum Merdeka itu sendiri? Kurikulum Merdeka itu adalah kurikulum di mana siswa di belajarnya itu lebih aktif, kreatif, inovatif, dan lebih mengutamakan dirinya, jati dirinya untuk melahirkan bagaimana yang seperti yang diarahkan oleh Kiai Dewantara. Anak itu akan kembali secara alamiah ke kodratnya seperti itu. Jadi dia belajar sesuai dengan keinginannya. Oke, baik Bu. Nah, apakah masih ada yang Ibu kurang paham mengenai kurikulum Merdeka Belajar itu sendiri?
Untuk kurikulum merdeka kami sesama guru kurang pahamnya itu masih pada proses penilaian. Nah, jadi pada proses penilaian ini karena pada kurikulum merdeka ini penilaian itu terjurus pada tujuan pembelajaran. Nah, jadi banyaknya tujuan pembelajaran itu akan memperpanjang proses penilaian. Nah, di situ kami terkendalanya. Oke, baik. Nah, apakah bahan ajar yang digunakan ketika proses mengajar berbeda setelah menerapkan kurikulum merdeka dan kurikulum sebelumnya, Bu? Untuk bahan ajar kita bisa adopsi dari kurikulum 2013, yang mana pada kurikulum 2013 kan kita mengadukkan semua mata pelajaran itu SBDP. Jadi satu hari itu satu 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 modul. Sementara pada kurikulum Merdeka kita sudah cukup satu modul itu satu mata pelajaran. Jadi lebih terarah seperti itu. Oke, baik. Nah, apa yang Ibu persiapkan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan kurikulum merdeka itu sendiri? Untuk pelaksanaan kurikulum merdeka, kalau untuk kami guru merancang pembelajaran itu terlebih dahulu dengan cara mempersiapkan capaian pembelajaran, kemudian mengolahnya menjadi, merumuskannya menjadi tujuan pembelajaran, membuatkannya menjadi alur tujuan pembelajaran sehingga nanti di akhir dengan modul pembelajaran seperti itu. Oke, nah, apakah Ibu baru menyiapkan bahan ajar pada setiap kali akan mengajar atau sudah dibuat untuk beberapa pertemuan? Jadi sebelum mengajar dibuat beberapa pertemuan. Kalau untuk bahan ajar kami sudah sediakan sebelum sebelum mengajar itu sudah disediakan beberapa kali pertemuan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oke. Nah, apakah ada hambatan yang Ibu hadapi saat perencanaan pembelajaran menggunakan bahan ajar setelah menerapkan kurikulum merdeka? Untuk hambatan, tentu saja setiap kegiatan itu ada hambatannya. Cuma saja terkadang kalau seandainya materi ini belum tuntas oleh siswa, dengan otomatis nanti kita akan mengulangi kembali dengan apa yang sama, materi yang sama. Nah, seperti itu. Itu hambatannya. Oke. Nah, selain hambatan tadi, adakah pendukung untuk perencanaan pembelajaran menggunakan bahan ajar itu sendiri? Kalau untuk pendukung perencanaan pembelajaran tentu ada, seperti kita membutuhkan Infokus itu sangat mendukung, kemudian sarana dan prasarana, kemudian lingkungan tempat anak-anak bersekolah atau lingkungan sekolah kita itu sangat mendukung untuk perencanaan pembelajaran. Oke, baik Ibu. Mungkin sekian pertanyaan yang bisa saya ajukan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih untuk Ibu karena telah meluangkan waktunya.